Halo, selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu GPS, di video kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Garmin yaitu iTrax 10. iTrax 10 ini merupakan salah satu GPS handheld yang bisa dibilang keluaran lama dari Garmin, tapi untuk fungsinya tidak akan jauh berbeda dengan GPS yang kekinian. Dan di video kali ini pun saya akan memperlihatkan, selain bentuk ya, akan memperlihatkan cara kerja, fitur, bagaimana cara membuat titik, dan juga terakhir akan memperlihatkan cara untuk mengekspor data dari GPS ke laptop. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Nah, jadi inilah dia penampilan dari GPS receiver Garmin tipe iTrax 10. Jadi bisa dilihat ukurannya sangat kecil, handheld, dan bisa saya bilang ini sangat praktis gitu. Dan untuk menyalakannya kita membutuhkan dua baterai ukuran A2. Jadi ini pernah saya coba kemarin. Saya menggunakan baterai merek Alkaline dan dalam waktu penggunaan GPS-nya kurang lebih 8 jam per hari. Dalam waktu 3 hari atau lebih, GPS ini tetap berfungsi dengan baik. Dan untuk menyalakan GPS sendiri, bisa dilihat ya di pinggir itu ada tombol like, kemudian ada back, up and down, dan juga menu. Jadi untuk menyalakan kita bisa tekan tombol like selama beberapa saat. Oke. Nah, bisa dilihat apa saja yang ada dalam GPS ini. Yang pertama ada peta. Kemudian pergi ke kompas, membuat titik. Nah, yang di atas sini, di atas kanan ini ada semacam apa ya, kayak konsol untuk menggerakkan kiri, kanan, atas, dan bawah. Bisa dilihat untuk peta, tentu kita tahu ya fungsinya. Jadi untuk menentukan di mana lokasi kita saat ini. Kemudian ada pergi ke, itu jika kita sudah membuat satu titik, terus kita bisa, atau jejak atau rute, atau satu kita masukkan koordinat dan kita ingin pergi ke sana, kita bisa gunakan fitur ini. Kemudian ada kompas untuk melihat arah mata angin, dan bisa dilihat ya di sini agak lambat gitu. Kenapa? Karena saya menggunakan GPS ini di rumah. Dan bisa dilihat juga. Nah, ini kalau kita pencet tombol like sekali, kita bisa melihat waktu, kemudian juga ada ini ya untuk bisa mengatur kecerahan. Kemudian kita bisa juga melihat status dari baterai dan GPS-nya. Nah, untuk baterainya ini sudah berkurang 1 dari 4 bar, kemudian status GPS-nya itu hanya ada 1 dari 5. Ini menunjukkan bahwa saat ini GPS ini sedang kekurangan sinyal dari GPS. Nah, bagaimana kita melihatnya? Itu bisa kita lihat di sini di satelit. Nah, karena kita berada di dalam rumah, makanya tidak semua sinyal dari satelit bisa ditangkap dengan baik oleh GPS ini. Makanya sinyalnya kecil. Nah, jika kita ingin mendapatkan sinyal GPS yang baik, kita perlu menggunakannya di luar ruangan. Kemudian kita balik lagi ya ke fitur. Ada fitur membuat titik. Nah, ketika kita klik di membuat titik, kita akan mendapatkan informasi berupa uh, titik koordinat, uh, garis bujur dan lintang, kemudian ada juga ketinggian. Nah, di sini apa sih gunanya? Gunanya itu adalah ketika kita menemukan satu titik, sebagai contoh ketika kita mengambil sampel, kemudian titik pengambilan sampel itu bisa kita catat dengan cara membuat titik. Kemudian kita beri nama, misalnya di sini kita beri nama sampel M MP, contohnya MP 1, selesai. Kita juga bisa menambahkan catatan segala macamnya ya. Kemudian bisa kita lihat selesai. Nah, titik yang kita sudah buat di sini itu akan terlihat di kelola titik. Nah, bisa dilihat, jadi kelola titik itu adalah berbagai titik yang sudah pernah kita buat sebelumnya.
Kemudian ada juga pencatat perjalanan. Pencatat perjalanan ini kita bisa melihat informasi berupa ketinggian, kemudian ada jarak yang sudah kita lakukan, kemudian juga ada kecepatan, misalnya ketika kita menaiki perahu atau misalnya kendaraan atau berlari, berjalan, apapun itu selama kita bergerak dengan menggunakan fitur pencatat perjalanan, semua itu akan tercatat dan tentunya kita bisa melihat kecepatan maksimal, gerak rata-rata, kecepatan rata-rata, dan lama perjalanan. Dan kita juga bisa mengulang risetnya. Jadi ketika kita riset, semua akan kembali ke nol. Kemudian ada juga fitur rencana rute. Rencana rute itu ketika kita ingin membuat rute dari titik-titik yang kita pernah buat. Kemudian di sini juga ada fitur lain ya. Contoh ada pengaturan, geocaching, kelola jarak, rute aktif, waypoint, rata-rata, kalkulasi area, merubah profil. Ada kalkulator, ada kalender, kita bisa melihat jam matahari terbit terbenam, kemudian waktu bulan muncul, ada juga stopwatch, ini satelit yang tadi dan lain-lain. Dan ketika kita sudah membuat titik atau membuat rute dan lain-lain, kita bisa mentransfer file-file tersebut dengan cara menghubungkan si GPS ini menggunakan kabel USB yang tadi. Oke. Mungkin kita cek bagaimana caranya untuk mematikan GPS ini, tinggal tekan saja. Nah, itu. Oh iya, sebagai informasi bahwa GPS ini mendapatkan sinyal dari satelit GPS milik Amerika dan juga GLONASS dari Rusia. Oke, kita langsung saja cek bagaimana. Nah, bisa kita lihat juga di samping dusnya fitur-fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh GPS receiver Garmin iTrax 10. Jadi bisa dilihat untuk tampilannya, displaynya ini masih monokrom, artinya masih hitam putih warnanya. Sementara untuk GPS receiver baru itu biasanya sudah berwarna seperti smartphone. Kemudian High Sensitivity WAAS, ini artinya dia sensitivitasnya lebih tinggi ya, karena akurasinya pun tingkat akurasinya dibantu oleh bantuan satelit di tanah. Kemudian juga dia udah support GLONASS. GLONASS ini seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah GPS satelit navigasi yang diluncurkan oleh negara Rusia. Kemudian juga sudah ada base map worldwide. Kemudian udah ada, nah yang untuk yang geocaching ini saya juga masih ingin mencari tahu apa maksudnya paperless geocaching. Kalau saya baca sih itu semacam apa ya, berkaitan dengan harta karun semacam itu. Kemudian USB interface sudah support USB, rug design, ini artinya desain kasar, ketika dipegang itu tidak licin. Kemudian IPX7 water rating, ini artinya rating dari dia itu udah waterproof, bisa dipakai juga ya, bisa tidak masalah jika terkena air. Kemudian juga bisa direndam atau tenggelam pada kedalaman 15 cm sampai 1 meter dalam waktu kurang lebih setengah jam. Kemudian ini baterai yang digunakan. Nah, ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Garmin iTrax 10. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian depan dari GPS dan ini adalah bagian belakangnya. Yang pertama, ini adalah tempat untuk memasukkan atau menyimpan baterai. Kemudian yang ini di atasnya itu ada karet. Nah, ini adalah tempat untuk kita menghubungkan USB dengan laptop. Oke, langsung saja kita coba untuk menghubungkannya. Nah, ciri-ciri jika
GPS dan laptop sudah terhubung adalah GPS ini akan nyala otomatis. Setelah itu dia akan melod data. Kita tunggu dulu sampai 100%. Oke. Oke, sekarang GPS dan laptop atau komputer sudah terhubung. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuka software yang bernama Basecamp. Jadi ada Basecamp, kemudian ada Map Source, Map Install. Untuk software-software ini bisa kita dapatkan langsung download secara gratis di websitenya, website official Garmin. Oke, kita buka. Nah, ini adalah contoh dari titik-titik atau koordinat yang pernah saya ambil menggunakan GPS ini. Jadi contohnya ini kemarin saya mengambil titik nomor 02, 03, 04. Ketika kita menghubungkan GPS dan laptopnya dan kita buka aplikasi Garmin Basecamp, kita akan melihat peta ini atau titik ini pada peta. Dan di sini ada bagian My Collection. Di sini ada titik-titik yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, kita lihat. Kita coba klik secara acak ya. Nah, ketika kita klik si titik ini, kita akan melihat informasi berupa koordinat, kemudian ada juga informasi lainnya, kapan diambilnya, ada catatan yang kita buat. Misalnya di sini saya tulis Walahar karena titik ini saya ambil ketika saya di Bendungan Walahar. Nah, kemudian data ini juga bisa dilihat ya. Ini data-data yang saya ambil ketika kemarin melakukan pengarungan di Sungai Citarum untuk mengambil sampel mikroplastik dan juga sampel air lainnya gitu. Dan bisa dilihat ya ada banyak titik. Nah, bagaimana sih agar titik-titik ini bisa kita save di komputer dan bisa digunakan di software lain? Nah, caranya adalah kita klik file, kemudian kita ekspor. Ya, ada dua pilihan, export internal storage atau export selection. Kalau internal storage itu berarti semua titik yang pernah kita buat. Kalau export selection itu bisa kita pilih beberapa titik tertentu yang ingin kita gunakan dan bisa kita ekspor. Nah, di sini kita coba saja export internal storage. Nah, bisa dilihat ketika kita export file, itu nanti file titik dari GPS ini akan di-save atau disimpan sebagai format .gpx. Kita save aja namanya. Misalnya titik, titik terbaru 26 Agustus 2022. Oke, kita save. Nah, jadi itulah dia cara bagaimana kita mentransfer file dari GPS ke dalam komputer atau laptop. Selanjutnya, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuka file .gpx di software GIS lain. Oke, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.